Misal saya ini adalah seorang penjahat nih, saya Hitler lah ya. Terus saya ditaruh di neraka, kekal selama-lamanya. Itu adalah contoh tentang betapa tidak konsistennya atau betapa kontradiktifnya Al-Quran. Iya, tapi kalau misalnya Hitler sebelum nanti dia masuk Islam gitu jadi mualaf, dia jadi bersih lagi kayak bayi, nanti masuk surga. Gitu sistemnya Bang Ade, ketawa coba. Tapi emang begitu sistemnya. Jadi semua kejahatan dia membunuh, dia membantai segala macam, termaafkan aja. Gitu dia masuk Islam. Yang satu bingung, yang satu bego, ketemu bareng, kemudian saling ketawa mentertawakan sesuatu kebenaran yang indah. Makin tambah kelihatan bingungnya dan makin tambah kelihatan begonya. Saya lurusin ya, katanya penghafal Quran, masa konsep sesimpel itu aja nggak tahu. Jadi gini, ketika orang itu beragama non-muslim, dia akan masuk neraka dengan kekafirannya. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan menerima taubatnya orang yang melakukan syirik, tapi Allah mengampuni dosa di bawah. Itu dalilnya kenapa orang kafir masuk neraka. Yang kedua, orang Islam itu dibagi dua. Kalau orang Islam itu berperilaku yang baik, maka dia mendapatkan kebaikan di surga. Kalau dia mendapatkan perilaku yang buruk, maka kemudian dia akan mendapatkan azab di neraka. Dan ini konsep Rahman Rahimnya Allah justru jalan di situ Bang Ade. Ya, ketika seorang yang jahat tidak dihukum, itu konsep keadilan kepada orang yang baik justru gagal logik. Ngerti nggak sih? Seperti mohon maaf pemerintah Indonesia, ya kemudian memberikan hukuman pengedar narkoba dan kemudian memberikan kebaikan kepada para pemuda yang berprestasi. Itu bukan pemerintah kita zalim dong, itu pemerintahan yang adil. Jadi ketika memberikan hukuman para pemuda yang pakai narkoba, itu maka memberikan sisi keadilan kepada mereka yang berprestasi. Ya. Kemudian berikutnya yang kedua, ketika nanti orang Islam ini melakukan sebuah kejahatan begitu, kemudian dia melakukan sebuah kehinaan, maka dia mempertanggungjawabkannya di akhirat dia dengan hukuman api neraka. Kecuali kalau dia bertaubat, taubatan nasuha sebelum ia meninggal dunia. Jika Hitler melakukan sebuah proses mu'alaf tapi dia tidak bertobat dari kemaksiatan, tidak menyadari kesalahannya membunuh orang lain, maka Hitler tetap juga masuk neraka, ya. Walaupun dengan keislaman dia nanti suatu masa dia bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Di balik tertawamu yang menghina Bang Ade, makin nampak kebodohanmu, dan di balik kebingungan Kak Kumela menjawab pertanyaan Bang Ade, meyakinkan saya bahwa hafalan Quran Mbak Kumela belum terlalu kuat untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti itu.